Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah metode penelitian administrasi publik, eh, kita akan membahas terlebih dahulu tentang metode kualitatif untuk administrasi publik. Jadi metode itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode kualitatifnya dalam administrasi publik. Penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya, menurut Strauss dan Corbin tahun 1997. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata, lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, menurut Taylor dan Bogdan tahun 1984. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar, bukan angka-angka. Data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, ataupun dokumen resmi lainnya, menurut Moleong tahun 1994. Latar belakang munculnya pendekatan kualitatif yang pertama menurut Henderson tahun 2007. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif sering mengadopsi model penelitian ilmu alam untuk penelitian sosial sehingga tidak dapat memahami kondisi kehidupan manusia yang sesungguhnya. Metode kuantitatif tidak sepenuhnya dapat mengungkap kehidupan sosial secara rinci, mendalam, dan utuh. Yang selanjutnya, kehidupan sosial yang sangat kompleks tidak dapat diungkap lebih jelas oleh metode kuantitatif yang telah ditentukan variabel-variabelnya terlebih dahulu secara tegas. Hasil penelitian kuantitatif sering bersifat makro dan kurang terperinci. Jadi yang kedua adanya aliran studi dari Chicago School tahun 1910 sampai 1940. Yang pertama, para ilmuwan melakukan pengamatan terlibat atau participatory observation. Berdasarkan catatan pribadi, personal dokumen, melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam, berakar dari paradigma interpretatif. Aliran penelitian kualitatif dalam paradigma interpretatif yang pertama adalah fenomenologi, interaksi simbolik, etmonologi. Yang pertama kita bahas dulu tentang fenomenologi. Tokohnya yaitu Edmund Husserl, Alfred Krauss, Max Weber dengan metode Verstehen. Dilakukan untuk melihat dan mempelajari kehidupan sosial ini berlangsung dan mencermati tingkah laku manusia, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Untuk mengerti sepenuhnya tentang kehidupan sosial berlangsung harus memahaminya dari sudut pandang pelaku itu sendiri. Yang selanjutnya interaksi simbolis. Semua perilaku manusia pada dasarnya mempunyai social meanings atau makna sosial. Premis yang dikembangkan, manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan paradigma mereka, memberikan arti terhadap sesuatu itu. Meanings atau makna merupakan produk sosial yang muncul dari suatu interaksi sosial. Social actor memberikan makna melalui proses interpretasi. Jadi untuk mempelajari tingkah laku manusia, kita harus memahami sistem makna yang diacu oleh manusia yang dipelajari. Tokoh IS yaitu Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, Herbert Blumer. Yang selanjutnya adalah paradigma etnometodologi, yaitu mengkaji tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari. Fokus penelitiannya adalah realitas sosial dari kehidupan manusia sehari-hari yang bersifat mikro. Yang ditekankan adalah hal-hal nyata dan apa adanya menurut yang dilihat dan diketahui. Tokohnya yaitu Garfinkel 1967 dan D. Lawrence Withers 1974. Jadi kesimpulannya adalah penelitian kualitatif menangkap proses interpretatif dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang yang diteliti.
Selanjutnya, diasumsikan peneliti tidak memahami arti segala sesuatu dari orang-orang yang diteliti. Karena itu, peneliti harus menerjemahkan sesuatu sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang yang diteliti. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu ada jenis perbedaan berdasarkan kerangka teori, hipotesis, ubahan, hubungan peneliti dengan responden, metode analisis, proses dan hasil, dan responden serta sampel. Kritik atas pendekatan kuantitatif menurut Sudikin 2002, yaitu metode kuantitatif banyak membelenggu empirisme dan rasionalisme subjek kajian. Dianggap gagal dalam mengungkap realitas sosial yang unik dan beragam yang hanya bisa didekati dengan pendekatan kualitatif. Kajian kuantitatif terbatas pada desain eksklusivisme, terbatas pada kajian variabel tertentu dan menghilangkan makna generalisasi. Kajian atas manusia tidak sama dengan kajian kebendaan yang bersifat statis dan linier. Dianggap tidak mampu mempertemukan teori yang bersifat umum dengan konteks lokal. Kabur dalam mengungkap kasus atau keunikan individu. Kritik atas pendekatan kualitatif adalah yang pertama, hasil penelitiannya tidak representatif, terlalu bersifat subjektif, tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi suatu fakta sosial secara universal dan hanya dapat digunakan pada wilayah kontekstual. Cenderung melebih-lebihkan pada penghargaan terhadap subjektivitas individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu. Selanjutnya adalah manfaat penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan-hubungan kekerabatan. Menurut Strauss dan Corbin 1997. Peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari menurut Forkan 1992. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian kepada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks, menurut Sudukin 2002. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna di balik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya. Pendekatan kualitatif ini bermaksud memperoleh pemahaman yang mendalam atau insight yang menyeluruh atau whole terhadap fenomena yang terjadi melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam memahami makna fenomena yang ada serta makna simbolis di balik realita yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini akan menitik beratkan pada upaya yang memberikan deskripsi atau gambaran umum secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diselidiki dari suatu objek penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya. Pertimbangan melakukan penelitian kualitatif adalah minimal ada dua alasan. Karena masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif. Misalnya, penelitian yang bertujuan untuk menemukan sifat atau pengalaman seseorang yang dengan suatu fenomena seperti gejala kesakitan, konversi agama, atau gejala ketagihan, dan sebagainya. Yang kedua, penelitian bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang-kala merupakan suatu yang sulit untuk digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar, dan cerita mengenai segala sesuatu sebagian besar sudah dapat dan besar dan dapat diketahui. Dengan metode kualitatif ini diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif menurut Fachan 2001. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu latar belakang ilmiah. Maksudnya di sini kenyataan dipahami dalam konteks keutuhan atau entity. Manusia sebagai alat atau instrumen. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap subjek penelitian atau participant observation. Metode kualitatif, hal ini dilakukan dalam rangka yang pertama yaitu menyesuaikan metode kualitatif dengan kenyataan lebih mudah.
Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan atau responden, mudah menyesuaikan diri dengan pengaruh bersama dan nilai-nilai yang dihadapi. Analisa secara induktif dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, mudah menemukan kenyataan-kenyataan ganda dalam data. Menyajikan hubungan peneliti dan responden lebih eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Lebih mampu menguraikan latar secara penuh. Mampu menemukan pengaruh bersama, mempertajam hubung-hubungan. Yang kelima, memperhitungkan nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Yang selanjutnya adalah teori dari dasar. Yang pertama, tidak ada teori a priori yang dapat mencakup kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin ditemui. Yang kedua, lebih mempercayai dengan apa yang dilihat sehingga berusaha untuk netral. Yang ketiga, teori dasar dianggap lebih responsif terhadap nilai-nilai kontekstual. Deskriptif, data yang dikumpulkan adalah data-data gambar dan bukan angka-angka. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan atau kesimpulan. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Penelitian tidak menggunakan konsep validitas, reliabilitas, dan objektivitas sebagaimana penelitian kuantitatif. Desain bersifat sementara. Desain penelitian disusun secara terus-menerus sehingga ada kemungkinan untuk selalu berubah menyesuaikan dengan kenyataan yang di lapangan. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan sumber data. Sebab susunan kenyataan yang diperoleh dari sumber data lah yang diangkat dalam laporan penelitian. Baiklah, sekian tentang metode penelitian kualitatif dalam administrasi publik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif dalam administrasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.